Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Revano Putra Ananto dari Teknologi Rekayasa Otomasi dari Universitas eh, Diponegoro. Di sini saya akan menjabarkan apa itu mesin dan FSM. Untuk penjelasannya mungkin bisa kita simak baik-baik. State machine atau keadaan mesin uh, adalah model komputasi atau perancangan sistem yang menggambarkan bagaimana suatu sistem dapat berada pada kondisi tertentu atau state dan berubah ke kondisi lain, transition, akibat adanya masukan input atau kejadian event. State atau keadaan kondisi tertentu dari sistem, lalu ada transition atau transisi, perpindahan dari satu state ke state lain berdasarkan aturan tertentu. Lalu ada event input, pemicu yang menyebabkan transisi. Lalu ada action atau output, keluaran yang dihasilkan akibat transisi atau saat berada dalam suatu state. Kita next. Untuk contoh sederhananya itu seperti saklar lampu bisa digambarkan dengan state machine, karena saklar itu kan on off. Jadi state adalah on atau off, lalu input yaitu tekan tombol, lalu ada transisi. Jika off ditekan maka on, jika on ditekan maka off. Sesimpel itu, sesederhana itu. Lalu komponen utama yang kali ini kita akan bahas, sekaligus kita akan buat di software MATLAB Simulink, yaitu komponen utama adalah state, event, transition, dan action. State itu kondisi di mana sistem berada pada suatu waktu tertentu. Seperti contohnya lampu tadi, on atau off. Lalu ada event, peristiwa pemicu, kejadian yang membuat sistem berubah, state. Lalu contohnya itu seperti kita tekan tombol. Lalu ada transition atau transisi, perpindahan dari satu state ke state lain akibat event. Seperti contoh dari off ke on, lalu setelah tombol ditekan. Lalu ada action atau aksi, tindakan keluaran yang dilakukan saat berada di state tertentu atau saat transisi. Contohnya seperti saat lampu on, lampu menyala terang. Seperti itu. Mungkin untuk penjelasan daripada state ini sampai di sini dulu. Mungkin kita langsung ke bagian praktik di MATLAB Simulink. Oke, next langsung. Oke, untuk pertama-tama kita akan membuat Simulink state flow. Sebagai contoh, kita akan menggunakan chart. Lalu setelah kita gunakan chart, kita klik 2 kali, lalu kita ke bagian chart. Sudah di dalam chart, lalu kita gunakan state. Kita gunakan 2 state, yang satu untuk off, yang satu untuk on. Kita beri on, lalu kita ketik entry sama dengan y, sama dengan 3 minus 3 tidak koma. Lalu kita off, kita beri entry sama dengan
sama dengan Y sama dengan 3 titik koma. Jika sistemnya sudah seperti ini, kita langsung sambung satu sama lain. Seperti ini, kita klik ujung bagian state 1 ini ke ujung yang lain. Seperti ini. Lalu kita gunakan koma. Kita gunakan tutup kurung ini yang kotak, lalu kita tuliskan U sama dengan U lebih besar sama dengan 1. Jika sudah seperti ini, kita akan buat satu lagi, yaitu dengan kita menekan tombol off terlebih dahulu di sini, ujung dari state off ini ke ujung on seperti ini. Lalu kita gunakan condition, kurung condition, lalu kita akan beri U lebih kecil dari 1. Kurang lebih seperti ini daripada programnya. Kita langsung jalankan, run. Nah, bisa kita lihat di sini untuk U itu tidak boleh terbalik, yaitu U itu dari input, lalu Y itu outputnya. Nah, cara melihat benar atau tidaknya program yang kita buat ini, kita akan kembali ke Simulink tadi. Nah, sudah ada U input dan juga Y output. Kita double klik, kita beri angka konstan, kita cari konstan, lalu kita akan beri display untuk menampilkan Y atau bisa kita bilang inputnya. Maaf, ini sebentar. Displaynya kita gunakan display yang ini. Kita sambungkan. Kita hapus. Jika sudah seperti ini, kita bisa cek chartnya terlebih dahulu. Jadi untuk kita akan langsung jalankan. Untuk konstannya angka 1 dengan hasilnya 3. Apakah benar? Ya, ternyata benar. Inputnya kita itu 1, jadi otomatis 1 itu bisa lebih besar atau sama, jadi keluarannya atau outputnya hasilnya 3. Coba kita akan ubah ke 0,1, karena 1 lebih kecil, otomatis displaynya minus 3. Kenapa? Karena U lebih kecil daripada angka 1, maka dia akan mengeluarkan angka 3, yaitu Y minus 3, seperti ini. Jadi sebenarnya ini mirip sekali dengan pemrograman sederhana if else. Ya, kurang lebihnya
seperti itu untuk penjelasan Simulink state flow ini. Oke, mungkin kita langsung ke next project berikutnya. Untuk kali ini kita akan membuat MP3. Pertama-tama kita kita gunakan chart terlebih dahulu. Lalu kita klik 2 kali untuk chart, dan kita akan membuat MP3 kurang lebih seperti ini, teman-teman. Untuk MP3 nya kita bisa lihat, untuk MP3 nya kita menggunakan stop, play, dan pause. Kita langsung saja gunakan state flow ini. Kita beri stop, lalu stop and 3. Lalu kita beri musik. Jika sudah seperti ini, kita akan gunakan state lagi. Total ada 3 state yang kita gunakan. Kita gunakan play and 3, music sama dengan 1. Ini juga sama dengan 0, titik koma. Kita play, kita pause, kita beri nama pause, add 30. Jika sudah seperti ini, langsung kita beri jalur. Kita beri di sini jalur. Kita pilih play. Sebentar, teman-teman. Kita beri ini supaya bisa jalan. Kita taruh sini, lalu ke sini, lalu ke sini, dan ke sini, lalu ke sini. Kalau kita beri condition play sama dengan 1,
dan stop sama dengan 1, play sama dengan 1, pause sama dengan 1, lalu stop sama dengan 1. Jika sudah seperti ini, kita langsung run. Nah, ini baru kebaca 3 teman-teman. Kita akan tambahkan manual. Kita ke sebentar. Kita akan tambahkan manual di simbol pen. Kita tambahkan 1, lalu kita klik kanan, kemudian inspect, kita berikan input, lalu kita size nya 1, lalu sudah seperti ini. Kita beri nama pause karena pause ini belum kebaca. Langsung kita ke run lagi, kita compile lagi teman-teman. Kita lihat lagi, sudah benar ya. Nah, sudah seperti ini. Kita gunakan konstan untuk menjalankan state flow ini. Kenapa kita menggunakan konstan? Karena ini konstan adalah sebuah tombol teman-teman. Kita gunakan konstan untuk menjadikan tombol. Music. Lalu kita gunakan scope untuk mengetahui hasil outputnya seperti apa. Kita run, kita lihat scope. Maaf ya, benar, karena stopnya itu 1 ya, jadinya masih di stuck di 1. Ketika kita ke 1 lalu ini 0, kita lihat untuk scope-nya. Kita lihat lagi, sepertinya ada kesalahan teman-teman di stopnya. Kita menggunakan variabel 1 dan ini harusnya sudah benar. Kita salah. Nah, kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Jadi dari 0 kita play ke angka 1, dia akan jalan seperti ini. Lalu kita ubah ke 1 untuk pause-nya, dan kita play nya kita ubah ke angka 0, lalu kita run. Ya, benar, di angka 0. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman untuk penjelasan MP3 state flow ini, rangkaian MP3 yang sangat sederhana. Kurang lebihnya seperti ini. Kita langsung next, lanjut ke video selanjutnya. Oke, untuk project kali ini kita next ke konsep. Kita akan buat traffic light seperti apa. Konsep traffic light FSM yaitu state, red, green, yellow. Lalu ada event atau timer, waktu tertentu untuk pindah ke state berikutnya. Transisi itu dari merah ke hijau, dari hijau ke kuning, lalu dari kuning ke merah lagi. Lalu untuk action yaitu warna lampu yang aktif.
Jadi konsep dasar traffic light sendiri itu sangat sederhana, yaitu hanya uh, setiap beberapa detik dia akan berpindah ke lampu yang lain, lalu beberapa detik kemudian uh, dia akan pindah lagi, seperti itu. Ya, konsepnya sederhana, kita langsung buat saja untuk di software MATLAB Simulink-nya. Oke, pertama-tama kita gunakan chart. Lalu klik 2 kali. Lalu seperti biasa kita gunakan state. Ya, seperti yang kita lihat tadi, kita menggunakan 3 state di PPT tadi. Untuk merah, kuning, hijau. Kita langsung beri nama red, lalu entry, lalu kita ketik right sama dengan satu, karena di sini state untuk membuat lampu merah terlebih dahulu, jadi otomatis kita gunakan logika 1 untuk menyalakan lampu merah. Lalu kita enter, kita beri green light, lalu kita beri logika 0 karena ketika kondisi merah menyala, otomatis kedua lampu selain merah ini akan mati. Jika sudah seperti ini, kita akan buat lampu hijau. Kita entry, lalu kita right light, lalu kita beri logika 0. Lalu untuk green light kita beri logika 1. Lalu untuk yellow light kita beri logika 0. Lalu kita buat lampu kuning. Kita entry, lalu right light, kita beri 0. Lalu untuk green light kita beri angka 0. Lalu untuk yellow light kita beri angka 1. Jika sudah seperti ini, kita langsung next. Kita akan sambungkan masing-masing, lalu kita gunakan after, lalu kurung, kita beri 50 sek atau 50 detik, 50 second, lalu kita sambungkan ke sini. Kita beri after juga, kita beri 50
second juga kita beri 3 second. Sebentar, kita pindahkan supaya lebih jelas. Kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Jadi ketika lampu merah menyala, otomatis lampu hijau dan kuningnya itu akan mati karena kita beri logika 0, yaitu logika low atau mati. Lalu setelah 50 second kita langsung pindah ke lampu hijau dan kita langsung mematikan lampu merah, dan kondisi lampu kuning juga masih mati. Lalu kita ke yellow after 50 second, yaitu setelah 50 second kita ke lampu yellow, yaitu otomatis kedua lampu merah dan hijau ini akan mati. Dan setelah 3 second maka lampu merah akan menyala lagi, seperti itu. Oke, kita run terlebih dahulu. Kita akan lihat outputnya sudah benar. Ya, ternyata untuk outputnya sudah benar. Kita kita kembali lagi, kita cek seperti ini kurang lebih teman-teman. Kita langsung akan cek dengan menggunakan scope. Kita gunakan scope. Sebenarnya bisa teman-teman kita gunakan 3 scope, tapi kurang jelas hasilnya. Jadi kita akan kita gunakan mux, lalu kita beri 3 input number. Kita beri 3 supaya bisa masuk. Kita beri 3, kita sambungkan ke satu scope. Dan untuk stop time-nya kita atur 150 second, karena tadi kita mengaturnya 50 detik sekali untuk green light, red light-nya. Lalu kita run. Kita langsung cek. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Bisa kita lihat untuk 50 detik pertama itu lampu merah akan menyala. Lalu setelah itu lampu hijau itu menyala. Ini meskipun kuning tapi ini sebenarnya hijau teman-teman. Ketika 3 detik, yaitu di angka ketika sudah 50 detik lagi, lampu kuning akan menyala di sini teman-teman. Dan setelah 3 detik pun lampu merah akan menyala lagi. Seperti itu. Ya mungkin kurang lebihnya seperti itu. Jadi 50 detik pertama itu lampu merah, lalu untuk 50 detik kedua itu lampu hijau menyala. Dan ketika sudah selesai 50 detik lampu hijau, maka selama 3 detik lampu kuning akan menyala, dan setelah 3 detik lampu merah akan menyala. Seperti itu. Kurang lebihnya mungkin seperti itu untuk state flow traffic light ini. Mungkin kita langsung ke next project. Oke, kita next ke konsep FSM lampu sen mobil atau turning sinyal. Kita teori terlebih dahulu, yaitu state utama top level yaitu off, tidak ada lampu yang menyala. Left ke lampu kiri berkedip, right lampu kanan berkedip. Lalu state sub level atau blinking. Saat left lampu kiri on off setiap setengah detik, dan saat
lampu kanan atau saat right on off setiap setengah detik. Jadi ketika tuasnya diangkat, maka eh, lampu sen kanan akan menyala. Lalu ketika tuasnya di tengah off, dan ketika lampu tuasnya di kebawahkan, yaitu lampu sen kiri akan menyala berkedip selama setengah detik seperti di teori kali ini. Oke, langsung saja kita ke simulingnya. Oke, pertama-tama kita akan gunakan chart. Lalu kita double klik. Lalu kita akan gunakan state. Kita gunakan 3 state. Kita langsung tulis off and 3 sama dengan light. Kita right and 3 right light sama dengan 0 titik koma, lalu left light sama dengan 0 titik koma. Kenapa kita gunakan logika 0? Karena ini kondisi off, jadi semua lampu harus mati, kurang lebih seperti itu. Lalu ketika sudah buat seperti ini, kita buat bagian right, lalu kita left. Oke, jika sudah seperti ini, kita tarik garis ke sini, off ke right. Kita gunakan condition, kita ketik right lever, right lever, right lever sama dengan 1 dan left lever sama dengan 0. Kurang lebihnya seperti ini. Lalu kita akan buat dari right ke off seperti ini. Kita copy paste terlebih dahulu supaya tidak memakan waktu yang lama. Kita Ctrl C. Kita ulangi lagi. Lalu karena kita kembali ke kondisi off, jadi kita gunakan 0. Lalu kita ke bagian sini, kita kopas lagi, lalu kita ubah untuk right levernya atau tuas kanannya kita gunakan 0, lalu kita gunakan 1 pada left levernya. Lalu kita akan buat di sini kita gunakan, kita beri 0 untuk kembalinya. Kurang lebih
lebih seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita langsung buat sistem lagi. Jadi ini sistem di dalam sistem, state di dalam state. Kita gunakan ini dan ini. Jika tidak tersedia default transition, kita beri secara manual karena supaya tidak ada terjadi kesalahan pada project kali ini. Kita beri state lagi di sini, kita beri lagi untuk kondisi on, lalu kita ketik on, lalu entry, kita beri right light dengan kondisi 1 dan titik koma. Lalu untuk off, kita entry left, harusnya right light 0 titik koma. Lalu kita juga tambahkan untuk on, entry right light, left light sama dengan 1 titik koma. Lalu kita beri kondisi off, entry left light kondisi 0 titik koma. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan sambungkan dari on ke off dengan kita after 0,5 second tutup kurung, kita kopas, lalu kita balikan lagi. Kurang lebihnya seperti ini. Lalu kita buat juga kita kembalikan lagi. Jika sudah seperti ini, mungkin kita bisa jalankan programnya langsung. Kita coba lihat untuk right lever ini benar untuk right levernya input, lalu left levernya untuk input, lalu right light dan left lightnya itu output karena lampu. Jadi kita akan kendalikan input ini dengan menggunakan konstan, lalu kita akan lihat output pada red light sama left lightnya di scope nanti. Kita checklist, lalu kita kembali dan kita lihat, kita akan tambahkan konstan, kita akan tambahkan mux karena kita ingin melihat secara satu output saja. Kita akan scope, tambahkan scope, kita akan kopas konstannya dan kita akan sambungkan. Jika sudah seperti ini,
Maka kita langsung jalankan programnya. Lalu kita akan lihat skopnya. Di sini terjadi kesalahan karena kita menggunakan konstan ini menjadi 1 dan 1 itu. Kita akan ubah ke 0, lalu kita akan jalankan ulang. Dan kita akan lihat seperti ini. Jadi untuk daripada sen kanan, kita bisa lihat setiap 0,5 detik lampu akan berkedip, nyala dan mati seperti yang kita lihat di sini. Dan untuk levernya yaitu 0 karena kita tidak menyalakan. Oke, kita langsung ubah ke 1 dan 0. Kita akan balik levernya apakah berjalan. Kita langsung, ya benar, untuk lampu sen kiri sudah menyala dengan baik seperti ini. Setiap 0,5 detik itu akan berkedip. Ya mungkin kurang lebih cara kerja daripada sistem sen kiri atau turning sinyal seperti ini. MUX state di dalam state, lalu ada sistem yang bisa kita lihat di sini adalah sistem kondisi kita gunakan, lalu ada event yang tadi kita gunakan seperti ini, after 5 second ini. Oke, mungkin cukup sekian untuk traffic light kali ini. Kita langsung ke next project. Oke, kita ke next yaitu state action, entry, during, dan exit. Pertama-tama kita pelajari dulu untuk teorinya seperti apa. Entry action yaitu dilakukan saat pertama kali masuk ke state, lalu biasanya untuk inisialisasi variabel atau menyalakan perangkat. Lalu contohnya pada state lampu on, entry lampu 1, ini 1. Lalu ada during action yaitu dilakukan berulang selama state masih aktif, biasanya untuk aktivitas rutin, monitoring, atau perhitungan. Contohnya pada state motor running ke during, lalu cek kecepatan. Lalu untuk exit action yaitu dilakukan sekali saat keluar dari state, biasanya untuk menghentikan proses reset variabel atau bersih-bersih data. Contohnya pada state mesin on ke exit yaitu matikan pompa, seperti itu. Mungkin langsung saja ke project multi MATLAB Simulink berikut ini. Oke, untuk project kali ini saya akan jelaskan dengan menggunakan konstan -3, lalu kita gunakan display dan scope untuk outputnya atau Y-nya seperti apa. Bisa kita lihat untuk projectnya kurang lebih seperti ini untuk state-nya. Untuk project entry, exit, dan during ini kita bisa lihat yaitu Y entry sama dengan 3. Nah, karena kita menggunakan konstannya -3, otomatis kita akan dibawa ke B karena U ini adalah input. U adalah input lebih kecil daripada 0, maka kita akan dibawa atau digiring ke state B ini. Jadi entry Y sama dengan -3 U ditambah 1, otomatis -2. During Y sama dengan -2.
lalu exit Y minus 2. Jadi setelah 3 second kita akan dibawa ke D seperti ini. Dan hasilnya, untuk hasilnya sendiri itu adalah 3. Untuk outputnya kurang lebih seperti ini. Jadi kita langsung ke bagian untuk U-nya, U lebih besar. Kita akan beri konstan angka 3. Lalu kita run dan hasilnya 10. Jadi ketika kita menggunakan angka konstan yang lebih besar daripada angka 0, maka kita akan digiring ke C. Jadi entry Y sama dengan 0, exitnya Y sama dengan 10. Jadi untuk outputnya otomatis dia akan ke angka 10. Lalu setelah 1 second dia akan pindah ke E seperti ini. Dan kita lihat untuk scope-nya seperti ini. Jadi awalnya dia di angka 3, lalu ke bawah langsung ke angka 10 outputnya ini. Ya, mungkin seperti ini untuk penjabaran state actionnya. Kurang lebih seperti ini untuk entry, during, dan exitnya. Kita langsung ke next project berikutnya. Next, apa itu Stateflow? Stateflow adalah toolbox MATLAB atau Simulink untuk memodelkan sistem berbasis logika, event, dan finite state machine atau FSM. Dengan Stateflow, kita bisa membuat diagram state chart yang mempresentasikan perilaku sistem dalam bentuk state, keadaan, lalu transition atau transisi, event, dan action. Jadi singkatnya, Stateflow adalah bahasa grafis untuk memodelkan logika kontrol yang kompleks. Langsung kita ke Simulink saja. Oke, kita ke next. Kita akan lanjutkan untuk Stateflow dan integrasi dengan MATLAB Simulink. Untuk project kali ini kita gunakan chart, lalu kita bisa tambahkan konstan terlebih dahulu dan display. Kita klik 2 kali pada chart, kita gunakan state, lalu kita beri nama A, lalu kita gunakan state lagi, kita beri nama B, dan kita entry, dan kita ketik X sama dengan 3 titik koma, lalu Y sama dengan simu. Sebenarnya ini nanti kita gunakan C, kita buat state C lagi, lalu kita akan gunakan Simulink function ini, lalu kita beri nama simu. Jika sudah seperti ini, kita beri terlebih dahulu jalur. Untuk pertama kita gunakan event, yaitu after, setelah 3 second. Lalu kita beri lagi U sama dengan 3. Jika sudah seperti ini, kita sudah gunakan Simulink function ini, kita double klik,
Lalu kita akan beri konstan, kita beli sum, lalu kita beri input 1 dan out 1 seperti ini. Kita hapus terlebih dahulu. Lalu kita akan beri nilai 30. Jika sudah seperti ini, kita balik ke chart, lalu kita akan panggil sistem tadi, yaitu simu x titik koma. Lalu kita akan jalankan. Kita langsung ke next. Untuk B ke C nya kita gunakan MATLAB function, kita beri nama mat 1. Kita langsung next, kita double klik, lalu pada pemrograman ini kita beri out 2 mat, lalu kita beri in 2, lalu out 2 sama dengan 70 ditambah in 2 out. In 2 titik koma, lalu n. Lalu kita update. Lalu untuk C nya kita akan n3 y sama dengan sama dengan mat dalam kurung x titik koma. Ya kurang lebihnya seperti ini. Sebenarnya ini harusnya bisa, cuman kenapa masih error saya juga nggak tahu. Seharusnya ini ada input, ada output, tapi coba kita hapus terlebih dahulu untuk functionnya. Langsung jalankan. Harusnya ini U input, Y output, dan X nya lokal. Ini sudah benar, cuman untuk penggunaan Simulink functionnya saya kurang tahu kenapa masih error saja. Cuman kurang lebihnya tadi seperti itu untuk penggunaannya, cuman di saya ini nggak tahu kenapa masih error terus. Jadi kita langsung gunakan konstan, lalu kita akan display. Kita beri angka 3,
lalu kita jalankan, otomatis hasilnya 73. Kenapa? Karena setelah 3 second dari A ke B itu akan X adalah 3. Nah, kenapa langsung ke C? Karena U itu sama dengan 3, jadi kita langsung dioper ke C seperti ini. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi di C ini, jika inputnya kita menggunakan 3, akan ditambah 70, jadi menghasilkan 73 pada outputnya. Kurang lebihnya sih seperti itu. Cuman untuk simulating functionnya tidak berjalan dengan baik, masih ada error. Saya juga kurang tahu, mungkin ada solusi, saya bisa tulis di kolom komentar. Yang seharusnya ini ketika kita ubah ke 1, kita hapus terlebih dahulu, kita run. Harusnya ini dari program tadi itu harusnya 30. Untuk konstannya kita beri 30 dan hasilnya menjadi 33 harusnya. Cuman karena kita terjadi kesalahan error yang kurang tahu untuk errornya di mana, jadi untuk simulating function mungkin saya tampilkan secara tidak langsung seperti di ini ya. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.